balik lagi dengan gua Soli dari Motomotif. Nah, sekarang gua mau coba lihat dari memperkenalkan Hadiah Pro itu di dalamnya ada apa sih gitu. Nah, kita buka dulu ya. Nah, ini dia Hadiah Pro softwarenya. Nah, ini di sini ada file biasa, new project, open, save, open file yang udah pernah kita simpan. Kita mau base mapnya kita ambil. Nah, dari sini save biasanya begitu kita habis remap, kita ubah settingan semua, kita save, baru kita baru kita kirim flash. Terus save as itu biasanya ya biasa kayak save as umumnya ya, dengan mengganti nama file. Exit biasa untuk keluar. Nah, terus edit untuk undo dari penyetingan. Misalnya kita udah ganti terus merasa salah, baru kita undo, kita balik lagi. Terus copy dari beberapa file yang ada di beberapa base map yang ada di tabel. Select all untuk semua tabel ya. Terus linear, set linear row, garis-garis yang ke vertikal dan juga yang horizontal. Oke. Programnya ada program play, connect, write flash itu tadi untuk masukin database ke motor. Read flash membaca email, membaca map yang ada di motor. SM recovery. Nah, ini kalau ECM yang mati. Kalau mati dari recover pakai ini. Nah, ini fungsi yang paling lumayan ya. Nah, terus ada update maps. Update map itu bisa kita update langsung tapi online ya. Ada database yang bawaan motor, sampel map, juga community map. Nah, community maps ini yang ada di beberapa komunitas-komunitas yang di-share ke komunitas Telegram. Biasanya kalau Telegram yang ada di Hadiah Pro ya. Nah, biasanya mereka nge-share tuh. Kita bisa ambil dari sana. Untuk beberapa ada negara, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Nah, ini beberapa motor yang ada bisa dirubah di Hadiah Pro ini. Oke. Terus lagi untuk update, ada update software dan juga update firmware. Nah, ini standar dari sononya deh, dari mana? Dari EQTech-nya ya. Oke. Nah, untuk tools ada install driver, juga Bluetooth. Nah, ini yang gue bilang bisa koneksi ke tanpa kabel data. Juga share. Nah, ini share ini untuk share share base map ke komunitas atau ke user. Oke. Nah, terus ke view ini untuk real time-nya, yang tampilan yang ada di atas untuk biasa motor kalau lagi hidup ada RPM, ada voltase, ada beberapa yang lain. Terus real time pointer tuh bergeraknya ini nih, bergeraknya apa namanya, si pointer mouse. Jadi RPM berapa pointer bergerak nanti, jadi akan mengikuti pergerakannya RPM itu. Oke, nah kita coba buka database. Nah, kalau kita klik database, nah di ini database ada banyak nih, ada Forza 300, Genio, terus ADV 500, terus Vario, semua yang ada di motor di Indonesia ada di sini. Ya, komplit juga nih, lumayan bagus. Jadinya lebih mempermudah pengguna Honda untuk remap atau setting ECU tanpa ganti ECU standalone aftermarket ya. Nah, oke. Nah, untuk base map ini, kalau untuk community base map, karena gua belum ikut masuk ke dalam komunitasnya, jadi gua belum dapet nih yang beberapa di share dari beberapa komunitas yang ada di Telegram, ya kan? Oke semua. Nah, ini dia. Nah, terus sekarang lagi ada di ini, kita mau buka file ya. Nah, ini gue buka file yang ada udah gua remap. Nah, ini tadi barusan ada Vario 125 nih. Nah, ini dia. Ini ada limiter di sini. Ada ignition, ada fuel, ada breakpoint. Nah, TPS ini ada TPS table dengan TPS table dan RPM table. Dan RPM itu sesuai dengan yang di RPM.
Nah, untuk beberapa RPM kita bisa ubah di berapa nih? Misalnya 10.000 atau di limiter aja. Limiter kita berapa? 12.000 misalnya. Kita taruh rubah di sini 12.000. Nah, 12.000 tapi ini karena gua motor masih standar ya gua taruh di 10.500 masih oke lah. Ya kan? Nah, ini view yang tadi nih, pointer real time display. Nah, real time display ini nih. RPM, TPS, intake air pressure, intake air temperature, baterai, injection time ya, ini berupa millisecond, advance pengapian, juga L4 ratio tapi berupa narrowband bawaan standar motor. Nah, breakpoint ini bisa dirubah nih, jadi bisa dirubah 8.000 atau 9.000, standarnya 9.500, bisa juga 12.000 misalnya. Kayak gini 12.000 atau 15.000 gitu, mengikuti dari kemauan kita yang mau setting di limiter berapa gitu. Nah, oke. Nah, sekarang ada tune. Nah, ini tune ini ada welcome yang penampilan tadi. Di sini ada Vario 125 tadi kan. Nah, ini tampilan yang ada di depan. Terus kalau tune ini tempat dimana kita tune up. Nah, limiter misalnya kita mau ganti di sini 10.500. Nah, kita lagi 10.500, 12.000 misalnya. 12.000 baru kita enter, ini 12.000 juga. 12.000 juga. Oke. Enter, terus ada ignition cut juga sama, kita bisa masukin lagi ke RPM yang lebih tinggi 12.000. Nah, sini yang high-nya juga 12.000 misalnya. Kita ngikutin dari bawaannya si Equitech ya, karena gue sendiri belum 100% paham untuk ini. Nah, ini untuk limiter, ignition. Nah, ini ignition itu berupa degree ya, derajat. Jadi derajat pengapian di mana waktu misalnya 8,41, 8 derajat sebelum titik mati atas dia meledak untuk RPM bawah. Nah, ini atasnya RPM, untuk atas RPM, bawahnya TPS yang ini. Ini TPS. Oke. Nah, sekarang fuel. Nah, fuel ini agak sedikit ada perbedaan ya antara yang ECU sindengan dengan ECU satu lagi gue lupa deh. Sindengan, tapi ini yang sindengan ya. Yang sindengan dulu aja. Nah, sindengan itu agak sedikit, sebenarnya gue agak sedikit keganggu. Ini kenapa kok angkanya cuman 1.500, terus berapa lagi, 3.000, maksimal 3.000. Kalau menurut dari sana sih katanya millisecond, microsecond gitu kan, tapi kok angkanya kecil gitu. Ternyata setelah gue selidikin, gue samain sama yang injektor time-nya, ini ternyata dibagi dua dari besarannya waktu injektor semprot. Misalnya injektor semprot di sini ada 15 1500,26. Nah, sebetulnya ini jadinya 1,526 dikali 2 jadi 3,04 millisecond ya. Kalau dihitung ke millisecond itu. Nah, ini jadi hitungnya setengahnya dari pembagian mikrosecond dari si injektor nyemprot gitu ya. Nah, terus tadi breakpoint udah, terus fuel yang ini juga udah, ignition udah, limiter udah. Nah, setelah kita ubah-ubah nih, misalnya kita ubah di sini, terus kita tinggal di flash aja sini misalnya. Kita flash, begitu kita klik nanti akan nongol gini. Nah, ini karena ECU belum connect ya. Nah, ECU flash nanti akan keluar motor apa nih, misalnya motor Beat atau Vario akan keluar di sini tabel, baru kita oke. Kondisi motor dalam kondisi hidup. Nah, kalau kita flash proses, terus langsung mati deh motor, nanti mati, diemin aja. Nanti di bawah sini ada dialog box, ada boxnya berapa persen proses masukin data yang ke ECU. Nah, setelah selesai nanti akan ada dialog box lagi di kurang lebih di sini. Nanti ini sudah selesai, oke, suruh reset ECU gitu. Nah, tinggal kita reset ECU, artinya kita kontak matiin, terus kita hidupin lagi, baru kita starter. Nah, baru deh nanti kita bisa tes gimana rasanya motor setelah di remap. Nah, karena
gue udah nyobain tadi beberapa, itu ada Vario, ada Vario 150, terus Beat. Lumayan juga efeknya, lumayan. Yang tadi Vario tadi itu 125 cc, perubahannya terasa. Sebelumnya dia pakai knalpot racing, di bawahnya bebel gitu kan, kayak kekeringan gitu karena motor standar, terus dikasih knalpot racing tanpa diubah lagi yang lain. Nah, akhirnya motor terasa kering. Begitu gua ubah langsung enak motornya gitu. Oke, untuk perkenalan software gua rasa itu cukup. Nanti kalau mau ngetes lagi ya tinggal gua review lagi nanti di motor kondisi yang remap, atau beberapa nanti gua masukin jeda video video yang udah gua remap ya. Nanti bisa lu lihat. Nah, jangan lupa untuk lu mau tanya tentang remap, tentang apapun lu boleh tanya. Nah, lu tanya di komen. Lu jangan lupa juga subscribe, juga lonceng dinyalain. Boleh lu kapanpun tanya, tinggal gua jawab. Nanti ya mungkin ada slow respon karena ya jaringan lah. Oke, salam gaspol.